Shalom, shalom, selamat pagi buat pemirsa yang ada di Indonesia. Shalom, selamat pagi untuk pemirsa yang ada di Indonesia, dimanapun yang berada. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di benua Eropa dan selamat malam untuk teman-teman yang berada di benua Amerika. Kita senang boleh bertemu lagi di YouTube Sema Adonai ini, di channel Sema Adonai ini. Dalam program Women Ministry, kita akan belajar satu pengajaran yang akan dibawakan Ibu Grace Sumilat, narasumber kita, dengan tema Soto di atas istana. Mungkin kita berpikir ya, soto apa itu ya? Biasanya kita biasa-biasa aja ya. Namanya atap di rumah biasanya tempat tikus lari-lari atau tempat perangin-anginan duduk-duduk begitu. Tapi ini ada sesuatu yang akan disingkapkan oleh Ibu Grace melalui pengajaran pada pagi ini. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran ini, kita akan buka di dalam doa seluruh pengajaran ini agar Roh Tuhanlah yang bekerja. Hati kita juga boleh siap untuk mendengar dan diperbaharui. Kita boleh membawa seluruh bejana hati kita dalam keadaan yang kosong, sehingga boleh diisi firman Tuhan dan diperbaharui dan boleh memperoleh pemahaman baru. Dan kita boleh diberkati karenanya ya. Dan kita boleh dipulihkan. Baik, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami sembah, kami puja, kami tinggikan, kami agungkan, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk suatu program Sema Adonai yang begitu luar biasa, yang Tuhan sudah berkati bagi setiap orang dimanapun berada, di seluruh penjuru bumi yang saat ini, di ujung-ujung dunia Tuhan yang saat ini, membuka channel ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami memohonnya lewat pengajaran Ibu Grace pada pagi ini, mereka boleh dipulihkan Tuhan. Mereka boleh memberikan telinga mereka untuk diajar, mendengar, dan mereka boleh dengan rendah hati Tuhan, menerima pengajaran firman-Mu, dan mereka boleh dibentuk dan diperbaharui Tuhan. Bahkan mereka boleh diberkati karenanya. Mereka boleh merasakan satu keitiman dengan Engkau ketika mereka dipulihkan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus terjadi waktu mereka membuka hati dan pikiran mereka dan menerima kebenaran ini sebagai satu bagian yang sanggup Tuhan memperbaharui visi misi mereka. Dan setiap perempuan yang diperbaharui, mereka boleh Tuhan menjadi laskar-laskar Kristus, laskar-laskar wanita yang boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi lingkungan sekitarnya, bagi marketplace-nya, dimanapun mereka ditempatkan pelayanannya Tuhan, sehingga kemuliaan nama Tuhan makin diagungkan dan ditinggikan. Tuhan, kami mohon setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir saat ini, pemerhati wanita Tuhan, setiap gembala Tuhan, suami yang mendampingi, kiranya mereka juga menopang Tuhan pengajaran ini dan mereka boleh diperbaharui kemauan. Mereka bahkan bisa membimbing wanita-wanita lain dan menolong wanita-wanita yang perlu dipulihkan di sekeliling mereka Tuhan, yang perlu pertolongan yang daripadamu Tuhan, untuk dipulihkan dari luka batin mereka yang menyebabkan mereka tidak bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan, berkati pengajaran ini. Urapan yang baru kami mohon bagi Ibu Grace, kiranya Tuhan lidah bibir yang ada dalam penguasaan Roh Kudus. Kami juga memohon semua aliran Tuhan, listrik, channel, gelombang suara Tuhan, seluruhnya biarlah semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan melawat Tuhan, Tuhan menolong Tuhan agar semua terkendali sehingga pengajaran ini tidak terganggu dari awal sampai akhirnya Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi mulus karena pertolongan Tuhan, karena ada berkat Tuhan dan rencana Tuhan di dalam pengajaran ini. Kami juga mohon untuk Ibu Heni Tuhan, berkat-Mu, beri dia kesehatan yang baik, damai sejahtera, sukacita sebagai seorang pengelola Sema Adonai yang menjadi berkat bagi banyak-banyak
orang di seluruh penjuru dunia yang dimanapun mereka berada, kiranya Engkau beri dia penghiburan, kekuatan, sukacita, pertolongan yang daripadamu Tuhan. Demikian juga dengan Pak Agus yang terlibat di dalam operator ataupun setiap orang yang terlibat baik di JCA, Pak Boas dan juga di Sema Adonai, siapapun itu Tuhan. Mereka berperan aktif di dalam hal ini Tuhan, walaupun di belakang layar. Beri mereka Tuhan damai sejahtera, sukacita, urapan, kuasa, dan berkat yang daripadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memperhitungkan semuanya. Hamba-Mu sebagai moderator, hamba mohon pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga bisa memimpin keseluruhan acara ini sampai akhirnya. Karena pertolongan Roh Tuhan saja. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur karenanya. Haleluya, amin. Baik teman-teman, sebelum kita mendengar pengajaran Bu Grace, kita akan melihat dulu profil beliau. Mungkin ada teman-teman yang ada di platform YouTube atau IG atau Facebook baru membuka ini channel, boleh mengenal siapa beliau. Silakan, kita akan mengikuti tayangan berikut ini. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Jenius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 10 September 1973. Dan ia dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian beliau Prabdisapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan study major, conducting, dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Buas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Almond Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987, atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, penggiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Grace Hadasah Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah pemantik ide ribuan metode kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu untuk buku pegangan guru. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Iya, demikian pemirsa profil dari pembicara kita. Kita akan masuk dalam pengajaran. Kita tidak berlama-lama lagi. Kita akan menyapa Ibu Grace. Shalom Bu Grace, apa kabar Bu Grace? Shalom, kabarnya luar biasa sekali Bu Ingrid. Shalom semua yang ada di sini dan juga yang menonton lewat YouTube dan platform-platform lainnya. Amin, puji Tuhan. Senang dengar Ibu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengajar kita dengan lebih baik. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Grace
Silakan Bu Grace. Baik, terima kasih. Hari ini kita berkumpul dalam satu materi yang judulnya adalah Kisah Sotoh Istana, ya. Kita sering sekali mendengar bagaimana Daud jatuh dalam dosa ketika dia nggak berangkat perang, naik ke sotoh istana, lalu dia melihat seorang perempuan sedang mandi, ya. Lalu dia panggil perempuan itu ke istana, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, sebelum kita belajar lebih dalam, saya akan tarik kesimpulan dulu materi yang minggu lalu, Batsheba sang arsitek jiwa, gitu ya. Jadi kesimpulan minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang keluarga Batsheba. Batsheba itu adalah anak dari seorang cucu dari seorang kakek bernama Ahitofel yang adalah penasehat Raja Daud. Dan dia ini, Ahitofel ini, kakeknya Batsheba ini seorang yang sukses dalam karirnya, seorang yang terpandang, seorang yang disegani, tetapi gagal untuk mengampuni, ya. Karena cucunya itu dikerjain, ya, dikerjain oleh Daud, dia nggak mau mengampuni Daud, ya. Dia bersepakat dengan Absalom dan dia gagal untuk membunuh Daud langsung dengan tangannya sendiri. Akhirnya dia mati bunuh diri, ya. Batsheba bisa jadi dibesarkan oleh pengaruh seorang kakek yang besar sekali di dalam hidupnya. Pengaruh kakeknya ini besar sekali, ya. Karena terbukti nama kakeknya ini tertulis banyak kali di dalam Alkitab. Tidak sebanding dengan nama ayahnya yang sedikit sekali ditulis dalam Alkitab, ya. Batsheba juga dibesarkan oleh seorang ayah yang namanya Eliam yang hidup di bawah bayang-bayang kakeknya, yaitu Ahitofel. Kita bisa lihat dari berapa kali munculnya nama mereka di dalam Alkitab, ya. Nah, Eliam adalah seorang tentara atau prajurit. Eliam seorang yang terkemuka atau terkenal karena masuk dalam deret anggota pahlawan Daud, begitu ya. Nah, Eliam ayah Batsheba juga dimungkinkan memiliki sifat seperti kakeknya Batsheba yang namanya Ahitofel. Karena kalau kita lihat nama barisan daftar pahlawan di kitab Tawarik, nama Eliam tidak muncul lagi, ya, tidak muncul lagi. Nah, kita lihat di sini ada dosa dendam yang dibawa oleh Ahitofel, dibawa sampai mati. Kemungkinan karena pemberian nama Eliam adalah rakyat adalah Allahku. Tetapi di kitab Tawarik nama Eliam itu dirubah menjadi binti Eliam, saya lupa ya nama satunya yang ada muncul di kitab Tawarik, itu artinya kerabatku adalah Tuhanku. Artinya penulis kitab Tawarik yang dimungkinkan Esra itu menggarisbawahi bahwa ayahnya, kakeknya si Batsheba yang namanya Ahitofel ketika memberi nama Eliam itu sebenarnya mulia, ingin mempersembahkan hidup Eliam ini mengabdi kepada masyarakat. Tetapi akhirnya hidup visinya itu bergeser menjadikan Tuhan, menjadikan kerabat itu sesuatu yang harus ditinggikan, harus dijunjung tinggi. Sehingga ketika ada coreng dalam keluarga mereka, ketika Batsheba itu dinodai oleh Daud, dan Daud menuliskan dalam Mazmur 51 tentang dosanya, dibuka untuk seluruh Israel tahu. Disitulah Ahitofel mungkin merasa visinya gagal, ya, karena nama Ahitofel itu artinya kebodohan adalah saudaraku. Jadi prestasi yang tinggi yang dicapai oleh Ahitofel itu kemungkinan adalah karena dia ingin menjadi pribadi yang pandai, yang hebat, yang bijaksana, untuk menghapus jejak-jejak namanya Ahitofel yang artinya kebodohan adalah saudaraku. Nah, bisa jadi Batsheba yang arti namanya adalah putri sumpah itu menggambarkan betapa kuatnya visi dari sang kakek yang harus dicapai di dalam diri anaknya Eliam dan di dalam diri cucunya Batsheba. Sampai-sampai ketika visinya itu tidak tercapai menurut kacamata dia, ya, muncul dendam dan klimaksnya Ahitofel pun bunuh diri. Padahal Batsheba ini benar-benar dipakai Tuhan menjadi putri kelimpahan, di mana dua orang anak yang lahir dari rahimnya dipakai Tuhan masuk dalam silsilah Yesus Kristus, baik menurut versi Matius yaitu Salomo, maupun menurut versi Lukas yaitu Nathan. Seperti itu kesimpulan materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk dalam babak kedua dari materi tentang Batsheba sang arsitek jiwa. Ini yang saya beri judul Kisah Sotoh Istana. Saya akan share screen di sini. Ya, Kisah Sotoh Istana, ya. Nah, kita lihat di sini tentang
cerita yang sangat terkenal bagaimana Daud itu memanggil Batsheba ke istana ketika dia melihat si Batsheba ini mandi. Ya, kita lihat ya. 2 Samuel 11. Saya akan bedah 2 Samuel 11 ini di dalam ayat per ayat ya. Itu namanya expository ya. Saya akan mengekspos ayat demi ayat 2 Samuel pasal 11 ini untuk kita pahami apa sih sebenarnya yang terjadi di kisah Sotoh Istana ini. Kita akan lihat 2 Samuel pasal 11 itu nanti ayat 1 sampai ayat 27. Wow, panjang sekali ya. Kita akan baca ayat demi ayat, kita teliti ayat demi ayat. Nah, kisah Sotoh Istana ini adalah satu isu panas. Wah, hot issue gitu ya, isu panas. Karena banyak orang berpikir Batsheba dan Daud itu adalah suka sama suka. Ya. Sehingga Batsheba itu menjebak Daud dengan cara mandi di saat Daud jalan-jalan di Sotoh Istana. Istilahnya memancing atau men-trigger atau memberikan pemantik gitu ya, supaya Daud itu panggil dia ke istana, lalu Batsheba itu pada akhirnya bisa terlibat percintaan dengan Daud. Nah, tapi ada pemikiran lain, Batsheba itu hanya sebagai korban. Ya, dia bukan pelaku, tetapi dia adalah korban. Nah, sekarang kita pengen tahu yang mana nih yang benar. Pendapat bahwa Batsheba dan Daud itu suka sama suka, ataukah pendapat bahwa Batsheba hanya sebagai korban. Kenapa kita mempelajari ini? Karena penting untuk kita pada akhirnya menyimpulkan bahwa Batsheba itu adalah sang arsitek jiwa. Dan arsiteknya ini arsitek yang keren, karena dia mencetak Nathan, mencetak Salomo untuk dipakai Tuhan menjadi nenek moyangnya, garis keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Seperti itu ya. Nah, bagaimana mungkin kita menobatkan ya atau menjuluki si Batsheba ini sebagai sang arsitek jiwa kalau dia ini adalah pelaku perzinahan ya. Tapi bisa saja kalau memang bertobat ya Tuhan bisa pakai. Dan nggak semua orang yang masuk dalam nama-nama deret nama silsilah Yesus Kristus itu orang-orang kudus semua. Ada juga yang penyembah berhala, ada juga yang nggak mengikut Allah Israel dengan segenap hati. Ada banyak ya, nama raja-raja itu banyak yang menyembah berhala ya. Nggak semuanya orang kudus ya. Tapi untuk kita menobatkan atau menjuluki Batsheba sebagai sang arsitek jiwa, itu kita perlu tahu dia ini pelaku perzinahan atau hanya sebagai korban. Ya, oke. Kita lihat di sini kisah Sotoh Istana 2 Samuel 11 ayat 1 ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, di dalam seluruh Alkitab baru kali ini dicatat Daud nggak berangkat perang. Sebelum-sebelumnya ada perang, Daud selalu berangkat. Khusus kali ini aja Daud nggak berangkat perang. Jadi, menurut penafsiran saya, Batsheba itu tidak mungkin dia itu tahu kalau Daud nggak berangkat perang. Karena biasanya kan Daud berangkat perang. Kalau kali ini Daud nggak berangkat perang, siapa yang tahu ya kan? Kan nggak ada yang tahu ya kan? Kok ada sesuatu yang istimewa kali ini Daud nggak berangkat perang, kan masyarakat Israel kan taunya Daud tuh selalu berangkat perang. Daud tuh selalu berangkat perang. Mungkin Anda berpikir loh, kan suaminya dia tentara. Uria itu kan salah satu deret pahlawan walaupun nomor paling akhir. Ya, tapi kan yang namanya tentara nomor urut paling akhir itu kan belum tentu mengetahui hal-hal yang di tingkat pimpinan atas gitu ya. Paling yang tahu kalau Daud gak berangkat perang itu adalah Yoab aja, panglimanya gitu ya. Jadi kalau suaminya Batsheba ini berangkat perang, pamitan sama istrinya, "Mah, aku pergi perang dulu ya." "Oke, selamat jalan, Pak." Ya, kemungkinan besar Uria pun gak tahu kalau di medan perang nanti gak ada Daud gitu. Nanti di medan perang Uria nanya sama Yoab, "Loh, Tuanku Daud mana?" "Oh, kali ini perang kali ini Tuanku Daud nggak ikut." Gitu ya. Jadi kemungkinan besar Batsheba itu nggak tahu menau kalau Daud itu nggak berangkat perang.
Karena ini baru kali pertama Alkitab mencatat Daud itu nggak berangkat perang. Karena Daud itu orang yang hobi perang, suka perang, akan sangat jarang sekali Daud itu nggak berangkat perang, dan ini adalah peristiwa pertama. Sehingga kemungkinan besar Batsheba itu nggak tahu menau kalau Daud nggak berangkat perang. Oleh karena itu, nanti dibuktikan dengan ayat-ayat lain, nggak hanya ayat ini saja, bahwa Batsheba itu, saya percaya Batsheba itu bukan pelaku, dia hanya korban. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, saya akan baca. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Oke, kita lihat bisa jadi rumah Batsheba itu dekat istana. Kenapa? Karena keluarganya itu keluarga terkenal. Kakeknya dia penasehat raja, suaminya dia seorang pahlawan, seorang tentara. Bisa jadi rumahnya Batsheba ini nggak jauh dari lingkungan istana, ya. Tapi di sini dikatakan pada waktu petang. Petunjuk waktu di sini menunjukkan bahwa itu waktu yang tidak terencana. Artinya tidak setiap petang Daud itu pergi ke soto istana, sehingga Batsheba itu mempelajari tindak tanduk Daud, kebiasaan Daud. Oh, kalau petang Daud itu selalu jalan-jalan ke soto istana. Itu enggak seperti itu. Ini bukan waktu rutin. Ini adalah waktu insidental, di mana Daud itu secara random aja, secara acak aja, dia tiba-tiba aja jalan ke soto istana, spontan aja dia berjalan ke soto istana. Karena dikatakan, perhatikan ayat 2, pakai kata sekali peristiwa pada waktu petang. Alkitab itu sangat keren banget loh. Alkitab itu sangat detail banget. Ketika mengatakan sekali peristiwa, itu berarti peristiwa random. Itu berarti peristiwa yang tidak rutin, yang tidak terencana. Spontanity ya, spontanitas gitu ya. Sekali peristiwa artinya tidak mungkin Batsheba itu menghafalkan, oh kalau setiap jam segini Daud itu pasti jalan-jalan soto istana. Aku tak mandi biar ditonton sama dia. Enggak seperti itu. Ya. Lalu kronologisnya adalah Batsheba mandi dulu. Baru setelah itu terlihat oleh Daud. Bukan sebaliknya Daud jalan-jalan, lalu Batsheba ngintip dari bawah, oh kayaknya raja lagi jalan-jalan nih, lalu baru dia mandi. Enggak seperti itu. Ya. Tetapi pada saat Daud tuh melihat Batsheba sudah posisi lagi mandi. Artinya bukan Daud jalan-jalan ke soto istana terus Batsheba lihat, wah mumpung ada raja nih aku tak pamerin tubuhku nih, terus dia mandi. Enggak seperti itu ya. Jadi tidak mungkin Batsheba itu sengaja memancing Daud dengan cara mandi di situasi yang seperti itu, karena situasinya ini random, situasinya ini acak, bukan situasi yang bisa terencana. Seperti kayak misalnya orang nih mau membobol rumah orang kaya nih, mau merampok rumah orang kaya, dia nggak mungkin langsung, dia pelajari dulu. Orang kaya ini kalau sekeluarga rumahnya kosong itu jam berapa aja, anaknya sekolah, suaminya ke pabrik, istrinya itu suka shopping jam berapa aja, hari apa aja, dia pelajari, dia intai dulu. Nanti kalau ternyata rumahnya jam sekian kosong, ini cara pengunciannya mereka seperti apa, pengamanannya seperti apa, dia pelajari dulu. Nanti supaya untuk memuluskan ketika dia merampok rumah itu, jalannya lebih mulus. Tapi saya percaya hal seperti ini nggak terjadi pada peristiwa soto istana ini. Karena ini adalah random. Sekali peristiwa. Ya. Nah, perhatikan kata elok rupanya itu hanya di terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya bukan elok rupanya, tapi elok perawakannya. Bedanya apa? Kalau elok rupanya itu artinya posisinya sangat dekat sehingga wajahnya itu terlihat. Terlihat wajahnya, cantiknya, hidungnya, mancungnya, bibirnya, seksinya seperti apa, dagunya, lancipnya seperti apa, kayak gitu ya. Telinganya kecil atau besar, itu yang dikatakan elok rupanya, ya. Tetapi Alkitab sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah elok perawakannya. Kalau perawakannya itu cuma dari jauh tuh siluet tubuhnya aja, nggak terlihat wajahnya detailnya. Nah itu di situ kita lihat pemandangan yang sangat jelas sekali. Itu bukan pemandangan yang sangat jelas sekali. Itu artinya kalau cuma siluet tubuhnya, elok perawakannya, itu berarti lokasinya tidak sedekat seperti yang kita bayangkan.
Ya misalnya 5 meter atau 10 meter gitu ya. Tapi itu jauh. Sehingga wajahnya nggak akan terlihat elok rupanya. Tapi lebih tepat terjemahannya elok perawakannya. Jadi itu lokasinya jauh. Bisa terlihat siluetnya hanya bayangan aja dari jauh. Nggak yang detail. Mancungnya itu, matanya, bulatnya seperti apa itu nggak seperti itu. Ya. Paras wajahnya tidak sejelas itu. Artinya lokasi mandinya Batsheba ini jauh, nggak sedekat yang kita bayangkan. Jangan terpengaruh sama terjemahan Indonesia yang kurang tepat seperti ini ya. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang kurang tepat. Nah, sekarang kita lihat ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ya, kalau janjian tentu Daud udah kenal ya. Banyak orang yang itu Batsheba sama Daud tuh suka sama suka tuh. Kalau suka sama suka kan bisa janjian ya. Misalnya, Daud, kamu jalan-jalan di soto istana ya. Jam segini nanti malam aku mau mandi loh ya. Tolong ya, kamu tonton aku mandi ya. Misalnya ya, itu janjian. Nah, kalau Daud aja nggak kenal siapa perempuan itu kan nggak mungkin itu suka sama suka. Nggak mungkin itu janjian ya kan. Itu nggak mungkin janjian. Jadi itu Daud aja nggak tahu siapa perempuan itu. Makanya dia tanya sama pegawainya. Itu siapa gitu kan. Nah, di sini tidak ada janjian jam mandi atau janjian jam jalan-jalan di atas soto. Semuanya hanya kebetulan semata-mata. Tidak ada unsur jebakan daripada Batsheba agar Daud melihat prosesi mandinya. Dan ayat ini kita lihat dari ayat ini tidak mungkin Batsheba berani mempertaruhkan nama baik keluarganya, nama baik suaminya, nama baik ayahnya, nama baik kakeknya. Dia nggak mungkin ya, kita lihat ya. Tidak mungkin Batsheba itu mempertaruhkan nama baik kakeknya yang adalah seorang penasehat raja, yaitu Ahitofel. Tidak mungkin dia mempertaruhkan nama baik ayahnya Eliam yang adalah seorang tentara, ya, seorang pahlawan. Tidak mungkin dia mempertaruhkan nama baik suaminya. Suaminya sudah orang Het, ya, tentara Israel, orang Het pula. Nggak mungkin dia itu mau mempertaruhkan pertaruhan yang begitu besar, ya. Dan pada zaman itu kita tahu dari hukum Taurat, kalau orang itu selingkuh, itu hukumannya dirajam batu sampai mati loh ya. Jangan salah ya. Orang yang selingkuh itu hukumannya adalah dirajam batu sampai mati. Apakah kita bisa melihat Batsheba itu sebegitunya mempertaruhkan nyawanya ya hanya untuk menggoda Daud? Saya rasa nggak mungkin ya kan. Sekarang kita lihat ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan dirinya dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kita lihat kata mengambil ya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Kata mengambil ya, itu digunakan kata lakah. L-A-Q-A-C-H yang bisa mengandung arti menjemput, merampas, mengambil, menangkap. Perhatikan, bukan cuma menjemput biasa ya, tetapi mengandung arti merampas, menjemput, mengambil, menangkap. Artinya Batsheba itu diperlakukan dengan paksa, bukan Batsheba, ibu diundang ke istana oleh Raja Daud. Silahkan kalau mau datang boleh, enggak juga enggak apa-apa. Enggak seperti itu, tapi Batsheba cepat berangkat ke istana, ayo kita berangkat. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin tangannya diikat atau apa kita ya nggak tahu ya. Karena kata-kata lakah ini mengandung arti sesuatu perlakuan yang kasar ya. Karena kan merampas, mengambil, menangkap itu kan dengan kekasaran, ya kan. Jadi dalam peristiwa ini Batsheba terpaksa datang ya, karena dia dijemput paksa ya, terpaksa datang. Yang menjemput paksa aja raja. Siapa zaman itu yang berani menantang raja? Nggak ada orang yang berani. Raja itu punya kekuasaan yang sangat luar biasa, ya kan. Nah, kita lihat 2 Samuel 12 ayat 4. 2 Samuel 12 ayat 4. Pada waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu,
Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Nah, ini apa ini maksudnya? Ini adalah kata-kata Nabi Nathan kepada Daud pada saat mau menegur Daud. Nabi Nathan pakai perumpamaan, pakai cerita, make a story. Dia membuat satu cerita karangan, ya kan? Tapi memang itu adalah cara Nabi Nathan untuk nggak langsung negur Daud. Kamu berzina ya, kamu gini ya. Kamu melakukan ruda paksa ya, kamu memperkosa ya, gini-gini. Istri orang, gini-gini. Enggak. Tapi dia bikin cerita dulu, ya. Coba kita baca ya dari ayat 1. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Dia bikin cerita, ada orang kaya punya segalanya, ada orang miskin cuma punya 1 domba. Lah kok bisa-bisanya si orang kaya ini dapat tamu, malah domba si miskin yang cuma 1 itu disembelih untuk tamu itu, kan benar-benar egois ya kan, benar-benar jahat gitu kan. Nah, kita lihat di sini kata mengambil ya, kata mengambil. Kita lihat ayat 4b. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, sama dipakai kata lakah. Ya. Jadi Alkitab tuh keren banget waktu menjelaskan bagaimana Batsyeba itu dijemput paksa pakai kata lakah. Ternyata waktu Nabi Nathan menjelaskan kepada Daud, ya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan pada Daud, "Engkaulah orang itu." Maka kata mengambil domba itu juga pakai kata lakah, sama. Sama, pakai kata lakah. Mengambil dengan paksa, merampas, ya. Sekarang kita lihat, kalau mengambil dengan paksa dan merampas, ya otomatis si Batsyeba ini bukan pergi ke istana dengan sukacita, dengan leha-leha, dengan nari-nari, dengan happy-happy, asik, tangkapan datang, nggak seperti itu ya. Dia dijemput dengan paksa, itu artinya dia terpaksa itu berangkatnya, ya kan? Sekarang kita lihat, perempuan itu baru saja membersihkan, kita lihat ayat 4, 2 Samuel 11 ayat 4, kita kembali ke pasal 11 ya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Nah, kenajisan ini bisa mengandung arti cemar kain atau dosa kenajisan. Nah, jika perempuan itu baru saja membersihkan diri dari cemar kain, itu artinya dia ada di hari ke-14 setelah menstruasi. Jadi pada saat dia menstruasi, itu dianggap hari pertama. Besoknya, terus sampai ke hari ke-14, itu dalam hukum Taurat, sesuai Imamat 5 ayat 19, seorang perempuan yang menstruasi di hari ke-14 harus membersihkan diri dari kenajisannya. Yuk kita lihat dulu kitab Imamat ya. Imamat pasal 15 ayat 19. Imamat 15 ayat 19, di situ dikatakan, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Terus sampai ke ayat yang ke Imamat, kita baca terus ya. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena pada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari dan setiap tempat tidurnya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama daripada waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najisnya. Ini kita bisa paham perempuan pendarahan 12 tahun itu ngalami seperti ini ya. Oke, kita lihat ayat 28. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Perhatikan ya. Tadi kan dia dianggap najis itu 7 hari. Kalau dia itu sudah, tetapi jika perempuan itu sudah tahir, biasanya dalam seminggu itu menstruasi sudah selesai ya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Ya, pada hari ke-8, berarti pada hari ke-15, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam, kepada pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu adalah hari ke-14 ketika dia membersihkan diri dari kenajisannya hari ke-14. Lalu dia menghadap imam hari ke-15. Seperti itu ya. Jadi ayat 19 dan ayat 28. Masa subur, kalau kita perhatikan di dunia kedokteran, masa subur itu adalah hari ke-12 sampai hari ke-16 setelah menstruasi pertama. Perhatikan baik-baik. Masa subur itu terhitung dari hari ke-12 sampai hari ke-16 setelah menstruasi hari pertama. Sedangkan kalau Alkitab mencatat dengan teliti, pada saat itu Batsheba baru saja membersihkan diri dari kenajisannya, bisa jadi dia itu adalah 14 hari setelah menstruasi. Artinya dia ada di masa subur. Ya kan? Nah, kita lihat itu artinya perjinahan Daud terhadap Batsheba ini terjadi, bukan perjinahan ya, lebih tepatnya adalah pelecehan. Pelecehan yang dilakukan Daud kepada Batsheba. Kenapa saya nggak mau pakai kata perjinahan? Karena pelecehan itu sebenarnya adalah perjinahan. Tetapi perjinahan itu belum tentu adalah pelaku pelecehan. Paham ya? Jadi Batsheba itu hanya sebagai korban. Makanya saya nggak mau menyebut perjinahan, karena perjinahan itu bisa mengandung arti suka sama suka, pelakunya 2 orang. Tapi kalau disebut pelecehan, itu berarti Batsheba hanya sebagai korban. Tetapi yang dilakukan Daud pada Batsheba itu ya jelas perjinahan. Ya karena itu kan bukan istrinya, itu jelas perjinahan ya kan. Nah, sekarang kita lihat karena Batsheba itu wanita yang subur. Dari mana kita tahu ya? Karena Batsheba dicatat dalam Alkitab anaknya 4 loh. Salomo anak yang nomor 4 loh. Ada nama-nama lain, Sobab, Natan, Sobab, siapa gitu saya lupa namanya. Setelah itu Natan yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus versi kitab Lukas. Setelah itu baru Batsheba, Salomo. Jadi kalau dia punya anak 4, jelas dia itu adalah orang yang subur, wanita subur ya kan. Kalau nggak subur ya dicatat dalam Alkitab mandul ya kan. Nah, sekarang kita lihat langsung hanya dengan sekali peristiwa itu aja Batsheba hamil. Karena dilakukannya di masa subur, ya kan? Bisa juga arti kedua, membersihkan diri dari kenajisan itu artinya begitu dia menjadi korban pelecehan, dia langsung bersihkan diri dari kenajisan. Karena apa? Karena dia kan tidur dengan pria yang bukan suaminya. Daud kan bukan suaminya. Jadi itu adalah suatu kenajisan. Ya. Oke, jadi ayat yang mengatakan perempuan itu lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Itu bisa 2 arti. Bisa dalam arti dia itu saat itu dalam masa hari ke-14 setelah menstruasi, atau bisa juga dalam arti membersihkan kenajisan itu setelah dia dilecehkan oleh Daud. Bisa 2 arti seperti itu. Ya, kita nggak tahu yang mana. Tapi kita udah pelajari, kalau dia itu adalah membersihkan diri setelah menstruasi dan dia ada di hari ke-14, berarti dia ada di masa subur. Ya. Nah, kita lihat tindakan pelecehan ini hanya terjadi sekali. Kenapa kita bisa pastikan seperti itu? Karena dikatakan dalam Alkitab dengan teliti, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Hanya terjadi sekali. Tidak terus ditulis mentang-mentang si Uria lagi perang ya. Mentang-mentang Uria lagi perang terus
Kemudian Betsheba berlama-lama tinggal di istana 2 minggu. Wah, itu kalau suka sama suka akan seperti itu ya. Tapi di sini dikatakan Betsheba pulang ke rumahnya. Kita nggak tahu apakah yang dialami Daud ini seperti yang dialami Amnon kepada Tamar. Amnon ini jatuh cinta kepada adik tirinya yang namanya Tamar. Lalu dia dinasehati sama sahabatnya ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Sahabatnya menasehati, udah kamu pura-pura sakit aja, nanti bilang sama raja, suruh Tamar adikmu yang bikinkan kue buat kamu makan langsung dari tangannya. Raja yang nggak peka, Raja Daud, diperbolehkan aja Tamar pergi ke rumah Amnon, ngurusin Amnon yang lagi sakit. Ternyata si Tamar ini diperkosa, tetapi diruda paksa. Tapi di Alkitab dicatat setelah Amnon melakukan itu timbul kebencian yang besar terhadap Tamar, sehingga Tamar diusir pergi gitu ya. Alkitab memang nggak mencatat kenapa Betsheba ini pulang. Kalau memang Daud jatuh cinta sama Betsheba kan pasti ditahan ya, mumpung Uria lagi perang ya. Udah Betsheba kamu nggak usah pulang, kamu di sini aja, aku suka sama kamu, seperti itu ya. Tapi saya pikir Daud ini bukan suka jatuh cinta ya, tapi nafsu semata-mata hanya nafsu. Itu kan yang terjadi kepada Amnon dan Tamar. Amnon nafsu pada Tamar, setelah nafsunya dilampiaskan, itu timbul kebencian yang besar. Oleh karena itu kemungkinan yang terjadi adalah Betsheba minta pulang, diizinkan. Ya udah pulang sana gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya ketika Alkitab mencatat dengan teliti bahwa setelah itu Betsheba pulang ke rumahnya, peristiwa itu hanya terjadi 1 kali. Tapi dasar Betsheba wanita subur ya kan. Bisa saja langsung hamil ya kan. Nah, kita lihat Alkitab mengatakan hari itu juga Betsheba langsung pulang ke rumahnya. Kemudian baru diberitakan Betsheba hamil lewat seorang pembawa berita atau suruhan. Itu artinya perzinahan ini atau pelecehan ini hanya terjadi sekali, tidak berlanjut ke peristiwa kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita lihat ya. Ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Artinya pada saat perempuan itu hamil, si Betsheba itu hamil, dia suruh orang untuk datang kepada raja, dia tidak menghadap raja sendiri. Artinya bisa terindikasi pertemuan Betsheba dengan Daud itu cuma sekali itu aja sebelum dia beristri tentunya ya. Sebelum dia beristri cuma terjadi sekali itu aja karena waktu dia hamil, dia nggak datang kepada Raja Daud sendiri, tapi dia menyuruh orang untuk sampaikan, aku hamil. Seperti itu ya. Nah, kita lihat jika dipikir-pikir, Daud selama ini bisa menjaga kedua istrinya yang pertama untuk tidak hamil selama dia menjadi buronan Raja Saul. Nah, kita lihat ya, Daud itu kan punya istri Mikal, anaknya Raja Saul ya, itu istri pertama yang tidak ikut melarikan diri pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Melainkan Mikal ini tetap tinggal di istana. Lalu selama pelarian, Daud itu punya 2 istri lagi yang ikut Daud kemana-mana. Dan Alkitab mencatat mereka nggak pernah punya anak. Nanti setelah Daud jadi raja di Hebron, baru Daud itu punya anak bersama dengan mereka, kedua istrinya ini. Baru setelah Daud naik jabatan lagi menjadi raja atas seluruh Israel. Kalau di Hebron kan hanya beberapa suku aja. Tapi ketika Isiboset bin Saul, anaknya Saul itu yang menggantikan Saul jadi raja itu mati, Daud menjadi raja atas seluruh Israel di Yerusalem, berkedudukan di Yerusalem. Di situ Daud punya anak-anak lagi. Artinya selama dia jadi buronan itu Daud tidak punya anak. Belum punya anak. Nah, kita lihat ya, Daud aja bisa menjaga istrinya pertama, istrinya kedua, nggak punya anak dulu selama dia jadi buronan Saul, nanti hamil setelah dia jadi raja. Kenapa dalam peristiwa ini Daud bisa kecolongan si Betsheba ini langsung hamil? Bisa jadi Daud nggak sempat nanya-nanya ke Betsheba ya, kamu masa subur atau enggak itu ya. Dia saking terburu nafsu ya, dia nggak sempat nanya-nanya ya. Lalu secara ceroboh Daud menghampiri Betsheba tanpa pikir panjang. Secara ceroboh aja dia tanpa pikir panjang karena dikendalikan oleh nafsu birahi. Ya. Lalu Alkitab teliti sekali menuliskan hal ini. Tidak ada sama sekali unsur suka sama suka dari Betsheba kepada Daud. Ya. Saya menduga kuat bahwa
kata-kata Alkitab menajiskan, membersihkan diri dari kenajisan ini lebih mengarah ke cemar kain. Ya. Karena di ayat berikutnya langsung disambung, lalu mengandunglah perempuan itu. Perhatikan ya, ayat 4. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru saja membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu, nah perhatikan kata lalu, mengandunglah perempuan itu. Saya lebih setuju penafsiran membersihkan diri dari kenajisannya itu adalah kenajisan cemar kain, kenajisan menstruasi. Sehingga Alkitab itu mengatakan ya jelas langsung hamil lah, orang dia baru aja menstruasi ya. Kira-kira seperti itu kalau disederhanakan kalimatnya ya. Baru aja sampai di hari ke-14 setelah mens kan, hari ke-12 setelah menstruasi itu kan masa subur. Maka dia hamil. Lanjut di ayat 5 pakai kata lalu mengandunglah perempuan itu. Seperti itu ya. Alkitab ingin menegaskan bahwa Batsyeba ada dalam masa subur sehingga pelecehan yang terjadi sekali langsung menggiring kepada kehamilan. Jadi bukan atas dasar suka sama suka. Dan bukan dilakukan berkali-kali ya. Batsyeba Batsyeba maksudnya karena suka sama suka, Batsyeba menikmati perselingkuhan ini dan melakukan berkali-kali, enggak seperti itu. Ya. Alkitab itu menunjukkan sangat teliti, sangat detail, sangat cermat, sangat hati-hati untuk menjelaskan peristiwa ini. Sekarang kita lari ke ayat 5. Ayat 4 dulu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan pada Daud demikian. Aku mengandung. Nah, kita lihat Batsyeba tokoh yang gak terlalu banyak bicara. Kalau kita perhatikan di Alkitab kata-kata Batsyeba itu sangat terbatas. Gak banyak panjang lebar gitu. Gak seperti itu ya. Dia ingin meminta pertanggungjawaban Daud atas apa yang Daud lakukan. Dia nggak mengumumkan ke masyarakat umum, Daud ini jahat, aku hamil nih anaknya Daud loh, ini anaknya Raja Daud loh. Dia nggak menggunakan kesempatan itu untuk memeras Daud. Daud, aku hamil, aku mengandung. Jadi untuk menutupi aib ini, kasihkan aku istana ya, bikinkan aku istana ya, atau kirimkan 5 kilo emas ya, nggak seperti itu ya. Dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk memeras Daud. Dia juga tidak membuat suaminya panik. Suaminya ada di medan laga. Dia nggak menyuruh orang untuk kasih tahu Uria, aku dihamili sama Daud. Nggak seperti itu. Ya. Dia juga tidak memberitahukan hal ini kepada ayahnya, Eliam. Apalagi kepada kakeknya, ya, Ahitofel untuk minta perlindungan dan pembelaan. Dia nggak melakukan itu. Alkitab nggak mencatat hal seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lihat, sebentar. Dia tidak terlalu banyak bicara, dia tidak minta perlindungan, ya. Bentar, catatan saya agak berdobel di sini, jadi saya agak bingung, mohon maaf ya teman-teman. Alkitab ayat 6 ya. Jadi kita lihat di sini bahwa itu yang dilakukan oleh Batsyeba. Dia nggak mau ngerepotin suaminya, dia nggak mau memeras raja, dia nggak mau umumkan ke orang banyak untuk memburukkan atau membusukkan atau mematahkan, membuat stigma negatif nama Daud di mata masyarakat. Pengumuman! Anak dalam kandunganku ini anaknya Raja Daud ya. Kayak zaman sekarang kalau orang dilecehkan oleh artis, terus orang itu jadi artis terkenal, kisah pelecehannya itu bisa mencuat ke permukaan setelah artis itu terkenal. Sebelum melakukan itu, dia peras dulu ini artis. Kamu nggak pengen nama baikmu hancur, ya? Kita tes DNA, ini anaknya siapa? Ini anakmu kan? Daripada namamu hancur, sini kasih hartamu ke aku. Kalau orang-orang zaman sekarang kan seperti itu ya. Tapi Batsyeba nggak mau melakukan itu. Oke, sekarang kita lihat ayat ke-6. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Kita lihat ya. Ayat 7. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu.
Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerus-Beset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya dia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Wow, ini kita lihat ya. Ya, kita lihat. Sebentar. Demikianlah harus kau kuatkan hatinya. Kita akan itu peristiwa di mana Daud mau mencoba mengkamuflasekan atau menyamarkan peristiwa pelecehan yang dia lakukan kepada Batsyeba dengan caranya sendiri, rekayasa perang ya. Pertama dia suruh Uria pulang. Karena kalau Uria pulang kangen sama istrinya, kangen sama anak-anaknya, apalagi dikasih hadiah, pasti ngebet kepengen kasih oleh-oleh buat keluarganya. Disitulah nanti Daud bisa berkelit bahwa itu bukan anaknya dia, tapi itu anaknya Uria. Seperti itu ya. Bisa aja dibilang, oh itu prematur ya, selisih sebulan, oh itu prematur. Bagaimana mungkin Batsyeba tahu kalau dia hamil? Karena dia nggak dapat lagi menstruasi bulan berikutnya. Ya kan? Nah, kalau selisih sebulan dibilang aja lah prematur, lahir sebelum waktunya. Seperti itu ya. Lalu Uria nggak pulang karena Uria itu tahu hukum perang. Hukum perang itu tentara kalau yang masih mau terlibat di perang tuh nggak boleh campur dengan istrinya dulu. Gitu ya. Uria itu tentara yang sangat setia. Jadi dia nggak mau pulang. Walaupun dikasih hadiah, dia nggak tergiur untuk cepat-cepat pulang. Ketemu anak-anaknya, ketemu istrinya, kasih hadiah. Nggak seperti itu. Daud pakai cara kedua. Diajak mabuk lah si Uria ini. Diajak mabuk-mabukan. Orang kalau mabuk-mabukan itu akan keluar apa yang dalam pikiran bawah sadarnya. Ternyata pikiran bawah sadarnya Uria pun tidak membawa dia untuk pulang ke rumahnya. Artinya di dalam pikiran bawah sadar Uria adalah ketaatan pada hukum perang itu lebih kuat daripada kerinduannya dia dengan keluarganya. Luar biasa ya. Cara kedua nggak berhasil, dibuat mabuk nggak berhasil. Akhirnya yang dilakukan oleh Daud adalah kirim surat kepada Yoab. Suruh Uria ini dimasukkan ke medan laga, langsung berhadapan dengan musuh yang kuat supaya Uria ini mati di tangan musuh.
Dan sadisnya adalah suratnya pun itu dititipkan pada Uria. Kenapa kok bisa begitu? Saya percaya Daud tuh udah tahu karakter Uria ini orang yang setia, orang yang taat. Nggak mungkin dia itu baca-baca suratnya dia kepada Yoab yang adalah rahasia perang, surat rahasia antar pemimpin dan pemimpin. Dia paham bahwa Uria itu orang yang tidak mungkin mencuri-curi untuk baca surat itu. Bayangkan itu. Itu kejam sekali kalau menurut saya ya. Mengirim surat kematian kepada orang yang akan dibunuh gitu loh. Itu benar-benar kejam Daud itu ya. Dan strateginya itu benar-benar licik gitu ya. Itu adalah rekayasa perang. Pembunuhan menggunakan tangan musuh. Harusnya kalau aturan dalam strategi perang kan prajurit nomor paling belakang nggak mungkin ditaruh di paling depan dong. Itu sama aja membunuh prajuritnya dong. Dan itu yang Daud lakukan. Nah sekarang kita lihat. Oh ini kita sudah sampai ke ayat, sorry. Saya lupa klik tadi. Kita sudah sampai ke ayat 25 ya. Sekarang kita lari ke ayat 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Mestinya pembahasan ini cukup di ayat 25 aja ya. Bahwa Uria mati, ya udah. Tapi kenapa harus ada ayat 26? Ya. Toh kisah Daud, Yoab, dan Uria udah berakhir. Kenapa harus ada ayat 26? Karena Alkitab ingin menggarisbawahi bahwa Batsyeba itu meratap. Ketika mendengar suaminya mati, respon dia adalah meratap. Meratap dalam bahasa aslinya itu mengandung arti meratap, berkabung, menangis. Sama sekali nggak ada unsur hore suamiku mati aku bisa lanjut selingkuh dengan Daud. Hore suamiku mati aku bisa lanjut berzina dengan Daud. Nggak seperti itu. Tapi ketika dikasih tahu suaminya mati, di Alkitab dikatakan dia meratap, yang mengandung arti meratap, berkabung, menangis. Ini sedih yang sungguhan, bukan sedih yang topeng, bukan sedih yang acting, bukan sedih yang pura-pura. Tapi dia sungguhan, dia itu sedih. Sama sekali dia nggak berpesta atau menari-nari di atas berita kematian suaminya. Karena apa? Dia itu sangat mencintai suaminya. Maka waktu suaminya mati ya jelaslah dia berkabung, jelaslah dia menangis, jelaslah dia meratap, jelaslah dia meraung-raung ya. Karena telah terjadi prahara di keluarganya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya. Kata membawa ayat yang ke-27 ya. Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Ya, berbeda dengan kata mengambil yang muncul di ayat 4 pakai kata lakah tadi. Tapi ayat ini menggunakan kata acap yang mengandung arti mengajak. Jadi ketika Daud melihat dari soto istana Batsyeba lagi mandi, dia suruh pegawainya mengambil menjemput paksa. Demikian juga dengan ilustrasi daripada Nabi Nathan kepada Daud bahwa ada orang kaya yang punya segalanya, orang miskin punya domba, itu diambil. Itu juga pakai kata yang artinya mengambil paksa ya. Tetapi kata yang dipakai di ayat ini setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Itu mengandung arti mengajak. Yuk ke istana. Seolah-olah semuanya beres. Uria udah dihabisi melalui rekayasa perang. Batsyeba itu pada akhirnya dinikahi, dijadikan istrinya. Ya. Anak dalam kandungannya itu adalah anaknya dia ya, bukan anak haram, karena itu Batsyeba udah dinikahi sama dia, ya kan? Tetapi ternyata Alkitab mencatat, tetapi yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Itu berbicara tentang di mata manusia seolah-olah semuanya beres ya kan. Uria udah diberesi ya kan. Batsyeba udah diajak ke istana jadikan istrinya ya kan. Anak dalam kandungannya ya udah punya bapak, punya ibu, tenang ya kan. Tapi Alkitab berkata hal yang dilakukan Daud itu jahat
di mata Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut 2 Samuel 11 ayat kita lanjut ke pasal 12 karena tadi itu sudah ayat yang terakhir. Saya lihat dulu materi saya. Oke, tinggal sedikit lagi kita selesaikan ya. Kita selesaikan materi kita karena tadi kan mulainya saya nggak tepat jam 9. Jadi agak lebih-lebih dikit dari jam 10 ya, supaya kita bisa selesaikan materi ini. Minggu depan kita bisa masuk ke topik berikutnya. Oke, kita lihat ayat yang ke-13, pasal 12, ayat 13 sampai 15. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Ya, kita lihat di sini Tuhan itu menulahi ya, sampai ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Kita lihat di sini kisah soto istana itu menunjukkan bahwa Daud itu mestinya mati. Kenapa? Karena kita akan bandingkan dengan hukum ruda paksa atau perkosaan yang ada di Ulangan 22. Ulangan 22. Mestinya Daud mati ya, karena dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan seperti itu. Kalau berdasarkan Ulangan 22 ayat 23-24 harusnya dia mati. Tapi karena dia langsung minta ampun sama Tuhan, dia langsung menyadari dosanya, yang mati adalah anaknya. Kita lihat ya. Ulangan 22 ayat 23-24, hukum ruda paksa Israel itu seperti ini. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah haruslah kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengah kamu. Jadi memperkosa istri orang lain itu hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Kita lihat itu adalah orang laki-laki yang memperkosa perawan yang udah bertunangan. Tapi nggak ada teriakan minta tolong dari perempuan itu. Berarti ada suka sama suka kalau nggak ada teriakan minta tolong ya kan. Hukumannya dijatuhkan pada dua orang, baik kepada si laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, hal seperti itu tidak dituliskan untuk kasus yang ada pada Daud kepada Batsyeba. Karena peristiwa ini nggak mirip dengan apa yang dilakukan Daud kepada Batsyeba, ya kan? Sekarang kita lihat bandingkan dengan Ulangan. Ulangan 22 ayat 25 sampai 27 yang tadi kita udah baca akan kita bandingkan dengan 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 15. Aku sudah berdosa pada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perempuan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu mati. Jadi dalam Ulangan 22 tadi dikatakan ya, kalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Artinya pelaku perkosaan itu yang kena hukuman, gadis itu hanya sebagai korban gitu kan. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Jadi peristiwa perkosaan itu disamakan dengan Alkitab dengan peristiwa pembunuhan, ya kan? Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tapi tidak ada orang yang datang menolong. Artinya gadis ini berteriak-teriak, tapi karena di padang peristiwanya nggak ada orang datang menolong, berarti gadis ini hanya sebagai korban. Nah, itu adalah kalau seorang laki-laki memaksa seorang gadis tidur dengan dia, dengan seorang perempuan yang sudah bertunangan, ya. Yang dihukum siapa? Hanya laki-laki itu saja. Tapi kalau yang tadi, yang kita baca yang tadi, itu yang dihukum dua-duanya. Karena perempuan itu tidak berteriak minta tolong. Artinya perempuan itu juga pelaku, tidak hanya korban, kayak gitu kan. Nah, kalau di kasus Daud, yang kena hukuman cuma Daud. Nggak ada Alkitab mencatat, Batsyeba, kamu juga harus mati. Nggak ada.
hanya ditujukan kepada Daud. Artinya Batseba ini hanya sebagai korban. Ya. Oke, berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tidak dikatakan kami telah berdosa pada Tuhan, tapi dikatakan aku telah berdosa kepada Tuhan. Nah, semua ulasan di atas ini mengacu pada satu penafsiran bahwa Batseba itu tidak pernah dengan sengaja menjebak Daud dalam situasi strategis supaya Daud itu jatuh dalam pelukan dia. Nggak seperti itu. Tidak ada suka sama suka. Murni karena Daud itu menjadikan Batseba sebagai korban pelampiasan nafsunya. Ya, jadi kalau ada khotbah yang mengarah kepada Batseba ini menjebak Daud, saya tidak setuju dengan khotbah-khotbah seperti itu, penafsiran seperti itu, ya. Karena sudah kita lihat ayat demi ayat, ya, bahwa Batseba itu sama sekali nggak ada campur tangan dalam peristiwa itu, suka sama suka, penjebakan dan sebagainya, ya. Saya menolak mentah-mentah pengajaran yang seperti itu, karena kita lihat Daud perang itu baru pertama kali dia nggak berangkat perang, mana Batseba tahu ya kan. Lalu nggak parasnya terlihat ya, itu dari jauh cuma siluet aja, bukan sangat dekat mandinya ya kan. Lalu Batseba baru saja membersihkan kenajisannya, lalu dia dijemput dengan paksa, lalu dia ada di masa subur ya kan. Lalu untuk memberitahukan dia hamil pun dia panggil orang untuk sampaikan pesan itu kepada Daud. Dia nggak sanggup lagi lihat wajah Daud, dia nggak sanggup lagi melihat wajah orang yang memperkosa dia ya kan. Kalau suka sama suka ya dia datang aja, dan dikatakan dalam Alkitab dia langsung pulang ya kan. Nggak ada lagi peristiwa kedua, ketiga dan seterusnya. Dari semuanya itu kita melihat, itu pun yang dikatakan ditegur Tuhan, seharusnya kamu mati, tapi karena kamu bertobat anakmu yang mati, itu ditujukan pada Daud, bukan kepada Batseba. Batseba hanya sebagai korban. Baik, minggu yang akan datang kita akan melihat pergumulan batin Batseba. Pergumulan batin Batseba ini menolong kita untuk memahami dari semua yang dialami Batseba itu, bagaimana dia mengalami pergumulan batinnya. Hari ini materi kita sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Ingrid. Terima kasih Bu Grace buat pengajaran pada pagi ini. Luar biasa. Saya sebenarnya pernah baca satu buku, Bu. Buku itu terbitan Gandum Mas ya. Judulnya Ia Dinamai Wanita. Ada dua perempuan yang dia perbandingkan. Sebenarnya ada beberapa perempuan yang diuraikan untuk menggambarkan perempuan-perempuan di Alkitab. Nah, yang dua ini adalah istri Daud, Abigail dengan si Batseba. Di situ intinya gini, di Abigail dikatakan dia perempuan yang bijaksana yang membuat Daud itu tidak jatuh ke dalam satu dosa. Tetapi Batseba adalah gambarannya, sama seperti pemikiran umumnya orang saat ini, bahwa Batseba adalah perempuan yang mengakibatkan Daud jatuh dalam dosa. Jadi saya rasa tulisannya sama sekali jauh dari apa yang kita pelajari pada pagi ini. Ya, tapi biarlah Alkitab ini ternyata mencatat satu yang namanya pelecehan seksual. Umumnya kan ditutupi ya, semua orang tutupi. Mungkin saat itu juga Batseba juga malu ya. Kita juga malu gitu perempuan. Saya ngalami itu, saya tahu bagaimana rasanya begitu. Tetapi biarlah kita akan simak lagi kelanjutannya, sehingga kita tahu bagaimana Batseba bisa pulih. Sehingga ada judul namanya Batseba Arsitek Jiwa. Nah ini, biarlah kita boleh mengikutinya, biarlah pengajaran pada pagi ini memulihkan semua wanita yang mendengar, dan semua pria boleh mendukung kalau istrinya ikut dan mengalami pemulihan ini, dan boleh kalau pulih, saya juga kalau pulih lebih bisa berfungsi, gitu. Lebih bisa baik di dalam keluarga. Saya alami itu dan saya tahu betul bagaimana kalau kita belum pulih dari luka batin, tidak bisa berfungsi dengan sempurna untuk menjadi penolong bagi suami kita maupun bagi anak-anak ataupun bagi pelayanan kita. Kita akan simak terus. Ini pelajaran menarik. Terima kasih Bu Grace. Satu yang luar biasa, gitu ya. Satu yang luar biasa. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan menyimak beberapa kegiatan daripada Sema Adonai yang terdekat. Mari kita simak baik-baik. Pemirsa boleh mengikutinya, karena lewat Sema Adonai ini kita juga boleh diberkati. Ini ada satu pelayanan yang luar biasa. Silakan, bagi Bu Heni yang akan menyampaikan pengumuman.
Baik Bu Ingrid, teman-teman semua, di layar Anda telah saya tampilkan mengenai program pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Dan kita hari ini di jam 19 WIB, ini ada kesalahan ya saya, mestinya jam 19 WIB. Itu Ibu Angela Wina, dia seorang dokter, akan mengajarkan kepada kita versi kedokteran ya. Jadi maaf Bapak Ibu, ini bukan jam 21 tapi jam 19 WIB ya. Dan moderatornya adalah saya sendiri. Kemudian malam ini juga kita akan belajar meneruskan pelajaran mengenai bahasa Ibrani. Nah, dosen kita adalah Bapak Evangelis Erikson Ritonga. Kemudian moderatornya adalah Ibu Christine. Malam ini jam 9 malam, jam 21 WIB. Jadi yang paling tepat yang untuk pembelajaran mengenai kesehatan, itu nanti jam 19 WIB, dan mengenai pelajaran Ibrani jam 21 WIB ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Sema Adonai setiap hari Senin sampai Sabtu ada renungan pagi jam 5.30 subuh ya. Bapak Ibu bisa mengikutinya, bisa masuk ke Zoom langsung, atau Bapak Ibu bisa melihat dari channel Cahaya Firman. Nah, renungan pagi yang telah kami adakan sudah beberapa lama yang lalu ya, itu banyak sekali dapat mengatakan bahwa sangat luar biasa firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu boleh menyimaknya, dan saya memberitahukan bahwa channel kami ini adalah YouTube yang ketiga setelah channel kami hilang 2 kali ya. Dan kami tetap, Bapak Ibu, tidak pernah putus asa karena tujuan kami adalah memberitakan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Walaupun tantangannya semakin sulit karena ada kuasa kegelapan yang tidak menginginkan hal ini terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya minta dukungan doanya. Mari support pelayanan kami dengan mendoakan kami. Tolong subscribe dan komen, apabila perlu di-sharekan ke teman-teman yang lain untuk dapat menyimak renungan pagi dan ibadah online serta renungan setiap hari Rabu. Bagi Bapak Ibu yang telah mensupport pelayanan kami, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ingrid. Terima kasih Bu Heni untuk pengumumannya. Biarlah kita boleh mengikuti setiap kegiatan Sema Adonai yang sungguh memberkati ya, dan bisa memulihkan kita memahami Alkitab dengan lebih baik. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Namun saya ingatkan untuk teman-teman yang ikut di ruang Zoom, silakan mengisi formulir presensi yang sudah di-share di chat, kolom chat. Silakan diisi. Sementara sesi tanya jawab ini akan berlangsung. Baik, bagi teman-teman yang ada ingin bertanya di kolom tanya, kita punya waktu mungkin sekitar 10 menit ya. Ya. 14 menit untuk bertanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya di ruang Zoom, silakan raise hand. Nanti operator akan membantu untuk unmute saudara. Dan di teman-teman yang di YouTube silakan juga menulis, nanti Ibu Heni akan menolong untuk membacakannya. Bu, saya mah sementara nanya yang lain nanya, Bu, saya mau nanya dulu ya, Bu ya. Iya, boleh. Ini mah sesuatu yang umumnya dialami oleh perempuan-perempuan yang terkena pelecehan ya. Tapi banyak yang diam gitu. Itu silent, keep silent ya. Silent majority. Nggak banyak yang ngomong. Tetapi mungkin pertanyaan ini boleh memperluas, menolong kita untuk lebih mengerti ya Bu ya. Pertanyaan pertama Bu, kenapa? Saya punya 2 pertanyaan nih Bu. Kenapa banyak orang berpikir bahwa Batseba itu memancing-mancing Daud jatuh dalam dosa dengan sengaja
mandi di tempat yang terlihat dari istana. Apa nggak punya kamar mandi gitu ya, zaman dulu kali ya Bu ya. Yang kedua Bu, kenapa ketika mendengar nama Batseba, nah itu dia. Itu yang saya mau tahu ya. Sekarang juga begitu, orang kena pelecehan seksual selalu mikirnya, ceweknya juga mau gitu, ngundang-ngundang. Itu terjadi juga Bu, waktu saya punya anak asuh yang dilecehkan. Saya nggak terima tuh Bu, marah saya. Karena anak itu baru umur 11 jalan 12 tahun, dia belum datang bulan, hanya baru mendekati, tapi tubuh sudah terbentuk. Dan itu dilecehkan oleh salah satu staf kami. Bilangnya nggak apa-apa kok, dia kan nggak hamil. Bukan soal nggak hamil. Dia juga goda-goda, nggak mungkin, karena anak itu masih senang main bekel Bu. Masih senang main masak-masakan pakai tanah. Jadi saya bilang tidak. Itu pelecehan dan itu dosa. Nah, di sini saya baru ketemu nih ceritanya Bu. Terima kasih Bu buat pelajarannya. Jadi kenapa ketika orang mendengar nama Batseba, konotasi orang selalu berujung pada pemikiran bahwa Batseba itulah, bahwa dia itu berzinah gitu dengan Daud. Nah, itu saya pengen tahu itu. Oke. Dua-duanya. Baik. Silakan Bu. Mengapa banyak orang berpikir bahwa Batseba itu memancing untuk Daud jatuh dalam dosa ya, sengaja mandi biar ditonton dan sebagainya ya. Itu karena orang baca Alkitab hanya sekilas saja, nggak mau meneliti ayat demi ayat, kata demi kata, arti dalam bahasa asli dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita salah tafsir di Alkitab tuh karena kita nggak mau teliti, nggak mau stay untuk duduk diam, untuk merenungkan. Tetapi kita lebih memiliki pemikiran kita, Alkitab kita paksa untuk mengikuti pemikiran kita. Padahal harusnya kita itu yang menggali apa sih pemikiran Alkitab itu. Biar Alkitab yang mempengaruhi kita, bukan kita mempengaruhi Alkitab. Bukan kita menguasai Alkitab, tapi harus Alkitab yang menguasai kita. Nah, banyak orang menafsirkan Alkitab itu kita menguasai Alkitab. Nah, itu salah. Biarkan Alkitab yang menguasai kita. Nah, jadi kenapa banyak orang salah tafsir ya? Itu karena nggak mau teliti baca. Dari kata menjemput aja udah pakai kata jemputannya paksa kok. Ya kan? Daud aja nggak pernah berangkat perang, nggak berangkat perang baru kali itu kok. Ya mana Batseba tahu ya kan? Lalu itu pun petang ya. Kalau memang mau show off siang-siang aja dong. Ini aja petang ya kan. Lalu tempatnya aja jauh ya kan. Wajahnya nggak bisa terlihat jelas. Cuma siluet tubuh doang. Artinya kalau mau sengaja jebak Daud ya cari tempat yang dekat aja sekalian dong. Ngapain jauh-jauh ya kan. Terus ngapain suaminya mati pakai nangis-nangis, meraung-raung. Itu pun dicatat dalam Alkitab ya wajar lah. Semua istri kalau suaminya mati itu pasti nangis. Kenapa harus dicatat di Alkitab dia nangis? Sengaja Alkitab catat itu karena Alkitab mau menunjukkan ini dia tuh sebenarnya sayang sama suaminya, bukan orang yang selingkuh Batseba ini. Makanya kalau baca Alkitab tuh harus paham bahwa Alkitab tuh titik, koma, angka, warna, bentuk, gambar apapun itu ada artinya. Alkitab tuh nggak mungkin hanya nulis Batseba waktu Uria mati dia nangis kayak gitu aja, cuma nangis gitu aja ditulis semua istri ya. Kalau suaminya mati nangis pastilah, itu nggak usah ditulis. Tapi kalau Alkitab nulis itu pasti Alkitab mau menggarisbawahi, nih loh dia sedih, dia tuh bukan perempuan selingkuh, dia tuh sayang sama suaminya kayak gitu ya kan. Jadi jawaban saya itu Bu Ingrid, karena banyak orang mengkhotbahkan salah, menjelaskan salah itu karena nggak mau meneliti lebih mendalam. Oke, yang kedua, kenapa setiap kali kita dengar nama Batseba, konotasi kita langsung ke hal mesum gitu. Wah, Batseba ini wanita penggoda gitu kan. Wah, dia ini adalah orang yang berzina dengan Daud gitu ya. Karena seperti ini Bu Ingrid, dosa perkosaan, dosa ruda paksa, itu akan membuat korbannya itu. Karena yang namanya perzinahan itu kan dilakukan 2 orang, nggak mungkin dilakukan 1 orang ya kan. Ketika orang melakukan perzinahan itu kan berarti ada pasangannya, ya kan. Nah, itulah yang membuat korban daripada perkosaan itu seperti ikut terseret-seret namanya. Karena nggak mungkin Daud berzina dengan siapa? Dengan seseorang tanpa nama, nggak mungkin. Pasti perempuan itu ada namanya, ya kan. Jadi orang yang menjadi korban ruda paksa itu akan terseret-seret namanya kepada dosa orang pelakunya ini, walaupun dia hanya sebagai korban. Contoh nih misalnya
ada pelaku perkosaan nih masuk dalam koran nih, pasti akan ditulis si ini melakukan perkosaan pada perempuan namanya ini, pasti nama perempuan itu ikut ke bawah. Nah itulah makanya orang sebagai korban perkosaan itu akan akan secret, akan menjaga itu jangan sampai dibawa keluar, malu walaupun dia nggak ikut pelaku, dia nggak melakukan, dia hanya korban tapi malu karena apa? Dosa ruda paksa atau perkosaan atau memaksa orang untuk melakukan hubungan seksual itu kan menyeret dua orang, nggak mungkin satu orang aja sendiri. Nah dia kan terseret di dalam dosa itu walaupun dia nggak pelakunya, dia sebagai korban. Seperti itu, makanya kita nggak heran kenapa Batseba dengan diam-diam kirim orang ngumumkan, kasih tahu Daud aku hamil. Kenapa dia nggak umumkan luas aku hamil gitu ya, nggak umumkan, bahkan dia nggak kasih tahu suaminya, nggak kasih tahu papanya, nggak kasih tahu kakeknya, ya kan? Papa dan kakeknya orang terkenal di istana, di ketentaraan, ya kan? Karena yang dikatakan Bu Ingrid tadi, orang korban perkosaan itu akan diem gitu, karena dia adalah korban, dia malu, walaupun dia bukan pelaku, dia malu, karena itu adalah peristiwa yang menjijikkan, peristiwa yang seksual itu adalah kudus di dalam ranah pernikahan, tapi di luar ranah pernikahan itu adalah sesuatu hal yang menjijikkan, ya, najis, kenajisan, dosa kenajisan. Seperti itu jawaban saya Bu Ingrid. Iya Bu, terima kasih. Saya lihat juga efeknya sangat ini ya, fatal Bu. Karena anak ini kemudian dia, mungkin saya merasa hilang keberhargaannya mungkin anak ini Bu. Jadi kemudian dia gambar dirinya rusak ya, gambar dirinya rusak ya, minder. Sayang Bu, sebetulnya anak itu baik, pintar juga ya. Tapi ya ini satu pelajaran berharga juga buat kita yang pembina atau pengawas atau pemerhati anak remaja, terutama anak remaja putri, tidak memojokkan terhadap si korban. Ini satu pelajaran berharga buat saya, buat kami semua ya. Kalau buat saya ini satu pengalaman yang, satu pemahaman yang harus dipahami bahwa di mata Tuhan kita yang yang jadi pembina atau menjadi konselor harus jadi peka begitu. Pelajaran ini sungguh sangat berharga Bu. Terima kasih Bu. Iya baik. Biarlah semua yang ini boleh melihat dengan kacamata yang benar, dengan kacamata Tuhan, apalagi di Ulangan sudah tertulis hal tersebut. Ya, baik, luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ada teman-teman yang lain atau yang dari YouTube mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nanti Ibu Heni akan bantu untuk baca. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin Ibu mau memberi, saya minta Ibu untuk memberikan satu konklusi, statement akhir, dan ditutup di dalam doa. Silakan Bu Grace. Baik, statement akhir dari saya adalah seperti ini. Jangan terlalu gampang kita itu menghakimi orang. Jangan terlalu gampang kita tuh menuding orang. Seperti Batseba sering kita tuding-tuding, kita hakimi. Padahal nggak seperti itu peristiwanya. Dan ayo kita kalau baca Alkitab itu lebih detail, lebih teliti. Jangan asumsi kita yang lebih dominan daripada apa kata firman Tuhan. Nah, kita melihat latar belakang keluarga Batseba dengan arti-arti nama keluarganya minggu lalu. Hari ini kita udah melihat kisah Sotoh Istana. Minggu depan kita akan nyambung pergumulan batin Batseba. Kita akan melihat, wah, apa aja pergumulan yang Batseba alami. Dan ini adalah gambaran dari perempuan yang happy family, ngalami pelecehan sebagai seorang yang sudah bersuami, dilecehkan oleh suami orang lain juga. Lalu dia pulih, pemulihannya dia ini menghasilkan generasi raja-raja, yaitu Salomo. Nah, luar biasa. Saya senang banget. Mungkin di antara kita ada yang menjadi korban pelecehan ya, seperti Bu Ingrid bilang, saya juga pernah merasakan seperti itu. Saya juga waktu remaja pernah dilecehkan, tapi nggak sampai yang tingkat yang gimana gitu ya. Ada orang yang menguntit-nguntit saya gitu ya. Saya jalan pulang dari latihan Natal tuh dikuntit terus sampai di suatu gang gitu ya. Terus ada sesuatu hal yang nggak sopan yang dia lakukan. Lalu pernah juga saya les renang ya. Guru renang saya itu juga melakukan hal yang nggak sopan sama saya. Nah, itu benar-benar
melukai banget ya, melukai banget gitu ya. Terus pernah ada satu anak gitu yang menganggap suami saya itu papa rohaninya gitu ya. Dia juga pernah colek saya punya pantat gitu. Itu bener-bener melukai banget. Padahal cuma ya nggak ada 1 detik ya. Itu bener-bener melukai harga diri saya. Dan saya rindu, ayo kita menjadi perempuan yang pulih. Ketika pulih, seperti kata Bu Ingrid tadi, Tuhan akan pakai hidup kita lebih lanjut. Saya tutup dengan doa ya Bu Ingrid. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kami udah belajar dari firman-Mu. Siapa perempuan Batsheba ini yang menjadi korban dari pelampiasan nafsu seksual daripada Daud. Kami mengucap syukur untuk materi hari ini, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh belajar lebih teliti lagi membaca firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Grace. Jangan lupa teman-teman yang di dalam ruang Zoom mengisi formulir presensi. Sekali lagi terima kasih juga buat pemirsa semua yang mengikuti Zoominar pengajaran pada pagi ini lewat program Women Ministry Soto di atas Istana. Kita akan berjumpa lagi pada Sabtu yang akan datang pada jam dan waktu yang sama. Biarlah teman-teman boleh mengikuti kelanjutan dari pengajaran ini dan kita boleh dipulihkan, ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang hadir juga di YouTube, lewat platform YouTube, Facebook, IG, atau yang akan mengikuti melalui siaran tunda. Tuhan memberkati kita semua, selamat melanjutkan aktivitasnya. Shalom, shalom, shalom.